Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kemarin kita membahas tentang bab talak ya ibu-ibu. Baik, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjutkan kajian kita sore hari yang berbahagia ini. Insya Allah kita akan membahas tentang bab zakat. Kemarin susah, sekarang lebih susah lagi. Jadi kita bangun dulu, lupakan jemuran dulu, kita belajar sebentar tentang bab zakat. Sampaikan kajian, suara jelas ya? Oke, sampaikan kajian ini kepada anak cucu menantunya supaya mereka mau mengeluarkan zakat. Karena kadang-kadang orang nggak bayar zakat bukan karena mereka nggak mau mengeluarkan zakat, tapi karena nggak tahu berapa yang harus dikeluarkan. Ada teman saya bilang, Nel, ya aku nggak perlu lagi zakat itu. Kenapa nggak perlu zakat? Ya aku udah nyumbang untuk masjid tiap bulan dah. Saya bilang, mau kamu bangun masjid pun kalau zakat nggak dibayar tetap berdosa. Ya kita sedekah tapi nggak bayar zakat. Sama dengan sholat tahajud tapi nggak sholat subuh. Sama dengan sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Sekarang saya tanya, yang wajib zakat atau sedekah? Yang wajib zakat atau sedekah? Zakat. Kenapa banyak orang semangat bayar sedekah tapi tidak semangat zakat? Nah ini penting ini. Jadi kalau ada orang yang sedekah tapi nggak zakat, itu ibarat ada orang yang sholat duha tapi nggak sholat zuhur. Maka zakat ini penting. Makanya kalau saya ceramah kemana-mana, itu selalu dia bilang bahwa Ustazah ceramah ya tentang sedekah. Saya selalu bilang saya akan gandeng dengan zakat. Kenapa? Karena saya nggak mau jemaah saya sibuk saja dengan sedekah tapi lupa dengan membayar zakat. Nah maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita belajar bab zakat. Dalam dalil dikatakan aqimus shalah wa atuz zakah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat, bayarlah zakat, sesungguhnya salat menghindarkan kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah menggandengkan kalimat salat dengan zakat dengan satu bentuk yang hukumnya sama-sama wajib. Maka kita akan bahas. Kalau saya ceramah di daerah Pelalawan, saya akan ceramah tentang zakat perkebunan karena orang berkebun di sana. Kalau saya ceramah di Bukit Tinggi, saya akan ceramah tentang zakat pertanian karena bertani semua. Sekarang saya di Pekanbaru, saya akan bahas zakat yang cocok untuk kehidupan kita di Pekanbaru ini. Nanti sampaikan kepada anak cucu menantunya. Kita mulai ya. Yang pertama, ada namanya zakat penghasilan. Nah, itu cocok dengan kita di Pekanbaru. Yaitu zakat penghasilan atau yang namanya zakat profesi. Ustazah, dulu orang nggak ada zakat profesi Ustazah. Dulu adanya zakat perkebunan karena orang berkebun. Dulu adanya zakat peternakan karena orang berternak. Tapi sekarang orang yang makan gaji lebih besar pula lagi rezekinya dibanding orang yang misalnya berkebun. Maka sekarang ada namanya zakat profesi. Zakat profesi itu adalah orang yang terkena zakat jika udah penghasilannya, jika udah hasil dari profesinya, jika sudah hasil dari uang masuknya setara dengan 85 gram emas per tahunnya. Coba kita hitung, 1 gram emas sekarang berapa, Mak? 2 juta 1 gram? Nah, ini sesuaikan dengan harga emas di masing-masing wilayah. 2 juta. Oke? 2 juta. Kali harus penghasilannya setara dengan 85 gram emas. Kali 85 gram emas. Sebentar. 170 juta per tahun. Berapa berarti itu saja? Bagi 12 bulan. Ya dong? Masih jauh Bu, 13 juta. Jadi yang penghasilannya di bawah 30 juta lalu sila dulu. 13 juta. Itu semuanya Bu. Misalnya Ibu PNS dapat gaji 6 juta. Ibu punya kos-kosan, dapat hasil kos-kosan 3 juta. Udah berapa juta?
9 juta. Lalu ibu rental mobil dapat lagi penghasilan. Misalnya 6 juta. Berapa? 14 juta. Keluarkan zakat 2,5% dari penghasilan kita. Boleh dikeluarkan per bulan, per 2 tahun, per tahun, per 3 bulan boleh. Itu zakat profesi. Bilang sama anak-anaknya yang punya profesi seperti punya uang, punya penghasilan, dia mesti keluarkan setiap bulannya 2,5%. Oke? Nah, Ustazah, gimana kalau kami ini pedagang, Ustazah? Maka kalau pedagang itu untung bersih per bulannya. Misalnya ini ada pedagang jual gamis, omsetnya 30 juta. Maka itu kan modal plus untung. Ternyata untungnya cuma 13 juta. Potong uang karyawan, potong uang modal, ya kan? Maka 13 juta itu keluarkan zakat 2,5%. Ustazah, saya punya rumah 5, tapi nggak saya sewakan. Senin saya tinggal di Bangkinang, Selasa saya tinggal di Rumbai, Rabu saya tinggal di Tangkerang misalnya. Saya nggak sewakan rumah saya itu, cuman saya punya banyak rumah. Apakah wajib zakat? Apakah wajib zakat? Tidak, karena tidak ada hasil. Dia yang wajib zakat adalah sesuatu yang menghasilkan untung ke kantong kita. Kalau rumahnya disewakan, hasil sewanya wajib zakat. Kalau enggak, ya enggak. Contoh, kita punya mobil 5. Mobilnya 5 misalnya nih ya. Nah, misalnya mobil kita ada 5. Misalnya Senin pakai warna biru, Selasa pakai warna hijau, Rabu pakai warna putih, gitu kan. Mobilnya banyak nih. Tapi dia tidak direntalkan, dia tidak menghasilkan, ya. Apakah wajib zakat? Tidak. Tapi kalau direntalkan, apakah hasil rentalnya wajib zakat? Keluarkan zakat. Maka saya tengok di sini ada wajah-wajah aura ibu-ibu kos, keluarkan zakat kos tuh, Mak. Ya, aura-aura ibu tuan takur, keluarkan zakatnya kur, ya. Nah, ke siapa kita keluarkan zakat? Kita keluarkan zakat itu kepada orang yang berhak menerimanya. Siapa aja dia? Yang paling dekat dengan kita adalah fakir miskin. Siapa itu fakir? Fakir adalah orang yang tidak bekerja. Siapa itu miskin? Miskin adalah orang yang bekerja tapi nggak cukup uangnya. Nah, fakir orang yang tidak bekerja. Miskin bekerja tapi uangnya nggak cukup. Boleh nggak zakat ke kakak kandung kita? Boleh nggak? Nah, zakat boleh kita serahkan kepada orang selagi dia bukan tanggung jawab kita. Contoh, saya tidak boleh zakat ke mak saya karena mak saya tanggung jawab saya. Mak saya tidak boleh zakat ke saya karena saya tanggung jawab mak saya. Tapi saya boleh zakat ke kakak kandung saya. Ini kalau kakak kandung saya miskin nih. Kalau ya, na'udzubillah. Karena kakak saya bukan tanggung jawab saya. Saya boleh zakat ke keponakan saya. Karena ponakan saya bukan tanggung jawab saya secara syariat. Saya boleh zakat ke tante. Karena tante bukan tanggung jawab kita secara syariat. Saya juga boleh zakat ke sepupu saya. Karena sepupu saya bukan tanggung jawab saya. Ibu, suami bu, tak boleh zakat ke ibu. Karena ibu tanggung jawab suami. Tapi ibu kalau kaya dan suaminya makin lama makin fakir, ibu boleh zakat ke suami karena suami bukan tanggung jawab ibu. Tapi jangan bilang kuat-kuat, bang ini uang zakat bang, dia buangnya beko. Siapa nyuruh saja nih lah bang, lah kacau ya. Oke, gitu ya. Jadi boleh keluarkan zakat ke orang yang dia bukan tanggung jawab kita. Clear sampai sini? Oke, sebelum saya lanjut, saya ingin membahas zakat emas dan zakat tabungan. Sebelum saya lanjut, emangnya kenapa Zah kalau kami nggak bayar zakat?
Emangnya kenapa kalau kami nggak bayar zakat, Zah? Nah, jadi gini, misalnya kita punya penghasilan katakanlah 20 juta, kita punya penghasilan, kita wajib zakat misalnya 200.000 lah. 200.000 ini kita tidak zakatkan, Bu. 200.000 ini kita belikan pecel lele. Fa'akulhul haram, makanan kita menjadi makanan haram. Kalau gitu saya belikan minuman aja Ustazah, syarabul haram, minuman haram. Kalau gitu saya belikan pakaian Ustazah, libasul haram, pakaiannya haram. Kalau gitu saya belikan bensin, bensinnya pun jadi haram. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, orang kalau udah makan haram, minum haram, pakaian haram, lahum qulubul la yafqahuna biha, maka hatinya akan tertutup mendengarkan kebaikan, matanya akan tertutup melihat kebaikan, telinganya akan sulit mendengarkan kebaikan. Makanya kalau ada orang yang susah dapat hidayah, coba lihat zakatnya, bayar enggak? Karena dia banyak makan uang haram. Ingat, uang zakat yang tidak kita keluarkan menjadi haram kita makan. Maka uang zakat harus dikeluarkan. Jangan sampai dimakan oleh anak cucu kita. Ya, ada bapak-bapak nanya ke saya, Ustazah, saya suami istri bertengkar terus, ribut terus. Satu kata saya, dua kata dia. Saya belalakkan mata, dia busungkan pula dadanya. Saya kurung dia, yo pula keceknya Ustazah. Saya selalu tanya itu, Bapak pernah enggak baik sama orang tua? Saya selalu baik sama orang tua Zah. Bapak dengan orang tua baik? Baik Ustazah. Dengan anak baik? Baik Ustazah. Umroh enggak? Umroh Ustazah. Zakat bayar enggak? Itu yang enggak Ustazah. Kalau zakat enggak dibayar, itulah anak melawan, istri melawan, rumah tangga berantakan karena darahnya haram. Paham sampai sini? Satu. Yang kedua, Bu, uang zakat yang tidak kita keluarkan, pasti Allah akan tetap ambil, Bu. Entah motor kita kecelakaan harus keluarkan uang. Entah anak kita sakit, uang zakat tadi pasti kepake. Entah kita kehilangan handphone, akhirnya beli handphone pakai uang itu. Entah akhirnya kita kehilangan motor, akhirnya beli lagi motor pakai uang zakat. Uang zakat bukan hak kita. Mau kita kasih atau Allah yang ngambil sendiri dengan caranya, nauzubillah, tinggal pilih. Yang penting uang zakat tidak akan pernah menjadi milik kita. Paham sampai sini? Oke, itu namanya zakat penghasilan. Yang kedua, lanjut. Ada namanya zakat emas. Ini emas asli, bukan emas Jawa. Emas. Coba nanti sampai rumah ibu cek di mana ame-ame ibu tuh. Entah di bawah genteng dia, entah dalam magicom. Coba cek emas ibu berapa. Saya jelaskan zakat emas. Misalnya, dari kemarin-kemarin saya udah ngumpulkan emas. Pura-puranya nih. Emas. Sampai 3 September 2025. Terkumpullah emas saya ini 85 gram emas. Pura-puranya ini emas 85 gram. Oke? Nah ini dia. Per tanggal 3 September 2025. Berarti nisabnya udah tercukupi. Dia harus 85 gram emas. Jadi kalau emas kita masih di bawah 85, lalu saya dulu, Mak. Oke? Nah, tanggal 3 September 2026. Berarti udah haulnya setahun. Dia ada nisab, ada haul. 3 September 2025 terkumpul emas saya 100 gram. Oke? 100 gram, 85 gram. Lalu 85 gram ini tidak saya jual sampai 25 September sampai tanggal berapa tadi? 3 September 2026. Maka 4 Septembernya saya wajib zakat. Rupa-rupanya tanggal 3 September 2026 emas saya ini sudah 100 gram. Pura-puranya aja dulu 100 gram ya. 100 gram itu lalu kemudian di bulan September 2026 1 gram emas misalnya menjadi 2.500.000 gitu kan. Kita hitung ya. 100 gram emas saya ya 2.500.000. Oke.
1 gram kali berapa gram tadi? Kali 100 gram. Sebentar ya. 2.500.000 kali berapa gram tadi pura-puranya mas saya? 105 lah ya kan. 105 lah, lebih sedikit 5 gram. 105 gram. 262.500.000. Berapa yang harus dizakatkan? 2,5% kali 2,5%. Ambil kalkulator aja. Maka zakatkan 6.062.500. Ini boleh berbentuk emas yang kita jual, kita kasih fakir miskin, atau kita biarkan emas itu duduk lalu kemudian kita kasih, atau kita ambil uang kita yang lain kita kasih ke fakir miskin, boleh. Jadi pengumuman ibu-ibu yang amehnya adalah di atas 85 gram, cali ameh-ameh itu bekoma, keluarkan zakat, janganlah masuk neraka kita karena emas kita. Cuman persoalannya, kalau emasnya adalah batangan logam mulia, LM, antam, kalau dia di atas 85 gram, itu tetap harus dizakatkan setiap tahun selagi di atas 85 gram. Tapi kalau emasnya berbentuk perhiasan, misalnya anting 7 gram, cincin 20 gram, pokoknya perhiasan, jadi dia tidak berbentuk LM lagi, berhiasan. Maka kalau bentuknya perhiasan, dia hanya dizakatkan sekali seumur hidup. Dah, ada yang ragu sampai sini? Boleh dikasih dalam bentuk uang ke fakir miskin, boleh dikasih dalam bentuk emas, boleh ke 1 orang, boleh 2 orang, boleh dalam bentuk sembako. Tapi zakat ini harus jelas orangnya, nggak boleh ke sembarang orang. Ya, dia harus kepada orang yang berhak menerimanya, orang fakir, orang miskin, orang mu'alaf. Nggak boleh. Makanya kemarin ada yang nanya, Ustazah boleh nggak zakat saya kasih THR? THR itu semua orang kita kasih THR. Ibaratnya nggak cuma orang miskin, janganlah. Tapi zakat itu harus dalam kondisi kepada fakir miskin. Dah, berapa nisab zakat? Nisab berapa? 85 gram. Diamnya berapa lama? Setahun. Berapa yang wajib zakatkan? Boleh pakai duit kita? Boleh emasnya kita jual, kita kasih fakir miskin? Boleh kasih saya? Tak boleh. Tak boleh. Lanjut. Sekarang kita lanjut zakat zakat tabungan. Nah, tabungan. Coba tengok rekening ibu tuh. Deposito. Zakat tabungan. Zakat tabungan sama aja Bu, sama semua Bu. Zakat penghasilan tadi 85 gram per tahun kan. Zakat emas juga 85 gram kan emasnya kan. Sama aja. Zakat tabungan, jika tabungan sudah setara dengan 85 gram emas. Nah, hitung. Harga emas sekarang 2 juta 1 gram gini nak. Oke. 4 juta itu 2,5 gram. Dia 1 gram. Ya kita pakai gram aja. 2 juta. Oh iya 2 juta. Tinggi ameh gini yo. Yang punya ameh 2 juta kali 85 gram 170 juta. Pengumuman ibu-ibu yang sudah punya tabungan 170 juta, maka
Misalnya dari kemarin saya nabung sampai 3 September 2025 saya sudah punya tabungan katakanlah 200 juta pura-puranya lah. Maka tanggal 3 harus ada waktunya, haul juga harus ada haulnya. Tanggal 3 September 2026 uang 200 juta itu nggak kepake, malah nambah. Misalnya menjadi 325 juta. Dia minimal berapa tadi? 170, ya dong? Rupa-rupanya tanggal 3 September 2025 terkumpullah 170 juta. Nggak bisa langsung dizakatkan, tunggu setahun dulu. 3 September 2026 ternyata tabungan saya menjadi 315 juta. Pura-puranya aja nih. Ya, 315 juta. Oke. Kali 2,5%. Zakat kan 2,5%. Oke. 7.875.000. Keluarkan zakat. Ini bukan punya kita. Ibu belikan pecel lele jadi haram. Ibu belikan pakaian jadi haram. Ibu belikan bensin jadi haram. Ibu belikan godok bagulo haram. Keluarkan, kasih kepada fakir miskin. Oke? Sebagai penutup, kami punya penghasilan ustazah. Kami udah keluarkan zakat penghasilan 2,5%. Rupa-rupanya kami nabung dalam bentuk emas. Emasnya udah 85 gram. Keluarkan zakatnya 2,5% setelah setahun. Rupa-rupanya kami juga nabung dalam bentuk uang. Maka udah numpuk pula uangnya di atas 170 juta. Maka keluarkan lagi zakat tabungan. Jadi satu kita boleh kena banyak sekali zakat. Mau kena zakat banyak? Mau dong. Kok enggak? Mana ceritanya? Iya ya Allah, kita harus punya banyak zakat. Makanya doa sama Allah. Ya Allah, jadikan aku hambamu yang berhak mengeluarkan zakat dalam jumlah yang banyak. Gitulah. Iya dong. Zakat 2,5%. Orang punya duit 100 juta, zakatnya cuma 2.500.000. Tapi orang punya uang 1 miliar, zakatnya 25 juta. Orang punya uang 10 miliar, zakatnya 250 juta. Mau yang mana? Bagus yang banyak zakat. Oke. Ikut ndak baputa-puta biar ndak bayar zakat. Kan dipakai usaha jamehnya, ya kan? Oke. Clear ya? Jadi ya Allah, layakkan aku untuk menjadi hambamu yang berhak mengeluarkan zakat dari jumlah yang banyak. Ya, orang kalau banyak zakatnya pasti uangnya banyak. Karena zakat cuma 2,5%. Mau kita zakat misalnya 250.000. Oke? Uangnya harus 10 juta dulu, nggak bisa uangnya 5 juta zakatnya segitu. Ya, mau zakat 2.500.000, uangnya 100 juta dulu. Iya dong. Sikit, bayangkan dalam 100 juta cuma 2.500.000. Dikit doang kok. Keluarkan, jangan sampai kita makan. Ya Allah, jadikan aku hambamu berhak membayar zakat dalam jumlah yang banyak. Atau doanya, ya Allah, aku pengen zakat bulan depan 100.000. Kalau zakat 100.000, uangnya 40 juta. Mana bisa kita zakat 100.000, uangnya nggak 40. Paham sampai sini? 100.000, iya dong. 1 juta. Saya pengen zakat 1 juta, uangnya 40 juta. Iya dong. 2,5% kan? Kayak gitu ceritanya. Jadi semangat zakat. Oke? Silakan Bu. Kalau itu adalah digunakan, itu kan tanahnya tadi diapakan? Ya, tanahnya tadi dibiarkan aja. Tanah kosong. Keluarkan zakat 2,5%. Ibu keluarkan zakat. Pertanyaannya gimana? Tidak wajib zakat.
Tidak wajib zakat. Dia harus cukup dulu setahun karena dia tidak termasuk profesi. Iya, pertanyaannya. Iya, idealnya ibu tidak zakat. Nah, itu dianggap sebagai sedekah. Kecuali ibu punya tanah, di tanah itu disewa, hasil sewanya wajib zakat. Itu namanya zakat penghasilan. Atau ibu punya tanah, di tanah itu dibangun kebun, hasil kebunnya yang wajib zakat. Nah itu. Emas yang wajib zakat 24 karat. 10 nggak apa-apa. Untuk siapa zakat fitrahnya? Seorang kakak membayarkan zakat fitrah adiknya. Zakat fitrah dibayarkan oleh orang lain boleh, nggak masalah. Misalnya saya membayarkan zakat fitrah satu keluarga saya, boleh. Maksudnya gini Bu, pertanyaannya, saya membayarkan zakat fitrah keluarga saya atau saya bayar zakat fitrah ke keluarga saya? Pertanyaannya yang mana nih? Membayarkan, boleh? Terus adik membayarkan juga untuk? Oh, saya punya kakak, saya punya adik. Saya membayarkan, bukan membayar, beda itu. Membayar dengan membayarkan beda. Saya membayarkan. Hei kakak atau unian dong, saya aja ya yang bayar zakat fitrahnya. Kakak dan adik nggak perlu zakat fitrah lagi gitu? Oh, bukan katanya bukan. Belum. Ya kan gitu kan. Misalnya saya punya adik saya kurang mampu. Saya bantu adik saya. Dek, saya bayarkan ya zakat fitrah adik. Saya kasih uang tuh ke orang lain gitu kan? Hah? Ya boleh. Nah, masalah sama aja. Mau adiknya nggak mampu pun boleh bayarkan zakat fitrahnya. Paham nggak? Yang lain paham nih? Saya nih membayarkan zakat fitrah abang saya, kakak saya, mereka mampu. Tapi saya ingin membayarkan zakat fitrahnya. Boleh? Boleh. Itu kan pertanyaannya, betul? Oke. Ya, silakan. Enggak. Zakat itu tugas pribadi. Ketika suaminya 13 juta, istrinya 10 juta, yang wajib zakat suami. Ketika satunya 7 juta, satunya 6 juta, dua-duanya enggak wajib zakat. Zakat itu adalah kewajiban individu. Dia bukan kewajiban kolektif lah. Ada lagi? Keluarkan ya zakatnya sehingga kita Allah mudahkan. Ya, istri aja yang berzakat. Tapi kalau zakat tabungan bisa digabung. Ya, karena tabungan dianggap uang bersama. Oke. Misalnya punya ruko, hasil rukonya itu suaminya punya ruko, hasil rukonya itu keluarkan zakatnya, walaupun itu punya berdua. Clear? Paham? Lah, tugas ibu, tugas saya selesai menyampaikan zakat.
Tugas ibu sampai rumah itu ngameh itu. Karena kita bukan tidak mau bayar zakat, tapi kadang-kadang kita nggak paham cara membayarnya. Boleh cari fakir miskin di sekitar kita, atau guru-guru ngaji, atau mualaf, atau ambil zakat, atau transfer ke Palestina, boleh. Tapi ingat ya, ini zakat ya, nggak boleh ke sembarang. Jangan ibu ngasih zakat ke anak yatim, nggak boleh. Jangan ibu ngasih zakat ke misalnya ke THR orang, ngasih zakat untuk orang kaya, jangan ya. Beda dengan sedekah. Sedekah ada ketentuannya. Oke, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ragu, aman? Kita tutup ala hazin niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udu salam. Fa'ina rabbana bisalam mudakhalnal jannata darussalam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min galabatid daini wa qahar rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribu, wa in kana rizquna haraman fatahhir, wa in kana qalilan fakaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, sajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibah sa'ilin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini bateraiku tinggal 2% guys. Tentu aja kak? Ya. Ya.